Acara ini dipersembahkan oleh selaku Kasidatun Kejari Bungu. Gini Pak Fauzan ya, biasanya kalau kita berbicara mengenai jaksa itu kan identiknya kan dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan. Namun dengan adanya pembagian bidang dalam organisasi dan tata kerja kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa ini juga dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, bahkan perorangan ya Pak ya. Nah, jaksa inilah yang disebut jaksa pengacara negara. Mungkin bisa Pak Fauzan jelaskan secara singkat nih Pak, apa sih tugas dari JPN itu sendiri Pak? Baik, terima kasih Mbak Ides. Baik, saya jelaskan pemirsa Bungo TV. Di Kejaksaan itu ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 30 ayat 2, yang mana jaksa dapat bertindak selaku pengacara negara untuk di persidangan maupun di luar persidangan, baik litigasi maupun non litigasi, membantu dalam hal seperti BUMN, BUMD, atau dengan diberikan pertama MOU ataupun perjanjian kerjasama dengan memberikan pihak satu kepada kami pihak kedua dengan surat kuasa khusus namanya. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini Pak, peran JPN dalam kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa dan aparatur desa. Nah, kepatuhan apa yang dimaksud di sini Pak? Kepatuhan, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rina, tadi memang banyak aparatur desa mungkin ada yang belum memahami karena dalam BPJS ini ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya ini awalnya dulu bernama Jam Sostek ya Bu Rina ya. Betul, Jam Sostek. Jadi padahal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang bekerja kadang ataupun ada kecelakaan kerja, nanti ada jaminan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka tuh, sedangkan mereka dalam anggaran di desa mereka sudah dianggarkan berdasarkan Perbub nomor 2 tahun 2021. Dari Perbub itu sudah diatur bahwa mereka sudah dianggarkan untuk anggaran BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, semuanya itu mereka ini mungkin karena adanya kemarin pemilihan kepala desa yang digelar yang disebut dengan Datuk Rio itu, mereka ada yang baru, ada yang incumbent yang masih menjabat. Sebenarnya mereka incumbent itu sudah paham. Jadi itulah alasan dari kami selaku pengacara negara membantu BPJS Tenaga-Kerjaan untuk meningkatkan kepatuhan. Apa alasan mereka tidak mengikuti kepesertaan padahal itu sudah dianggarkan, karena mereka kita tahu di sisi apakah memang ketidaktahuan mereka atau ada unsur kesengajaan. Oke. Nah, lalu bagaimana bentuk kerjasamanya Pak antara Kejaksaan Negeri Bungo dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan? Apabila nanti dari pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak maksimal dalam meminta para kepala desa dan aparatur desa untuk ikut kepesertaan, maka nanti kami diberi surat kuasa khusus. Nah, nanti kami melakukan mediasi. Nanti kami pun turun mengundang mereka untuk dipertanyakan apa hal-hal yang menyebabkan mereka sampai tidak ikut. Nah, berarti sampai ke tahap mediasi begitu ya? Oke. Nah, kalau Ibu Rina sendiri dari BPJS Ketenagakerjaan, apa sebenarnya Bu yang melatar belakangi dari kerjasama ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Ides. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasidatun dari Kejaksaan juga. Sebenarnya ini sebuah bentuk sinergi ya Mbak ya. Tujuan kami latar belakangnya adalah bagaimana seluruh warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan, statusnya sebagai tenaga kerja terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena sesuai dengan perundang-undangan Mbak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa setiap warga negara, baik itu yang warga negara asing yang bekerja minimal 6 bulan, itu sudah berhak menjadi sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Karena
setiap pekerjaan itu ada resiko. Ya. Nah, kami sebagai yang diberi amanat oleh negara, kami yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk perlindungan sebagai mereka, baik itu kecelakaan kerja maupun jaminan kematian maupun jaminan hari tua. Itu Mbak yang melatar belakang. Oke. Sejauh ini sosialisasi mungkin yang sudah dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam kepesertaan dan kepatuhan untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri seperti apa, Bu? Ya, untuk selama ini kita sudah cukup berjalan baik. Kami juga dibantu oleh pemerintah kabupaten dari dinas PUD, pemberdayaan masyarakat dusun, desa. Kita sudah bekerja sama. Jadi untuk sekarang alhamdulillah progres sudah ada, Mbak. Dari 140 dusun itu sudah terdaftar 92, kurang yang belum terdaftar ini 49 lagi. 49 dusun lagi. Yang ini yang jadi PR bersama. PR kita bersama bersama Pak Fauzan ya Pak ya. Oke. Jadi pada kesempatan ini kita kan fokusnya kepesertaan terhadap kepala desa dan aparatur desa nih Bu ya. Betul. Di Kabupaten Bungo. Nah, kepatuhan peserta yang dimaksud di sini apakah desa ini wajib mendaftarkan kepesertaan aparatur desa atau seperti apa Bu? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita undang-undangnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dan juga ada dari Permendagri Mbak. Nomor 20 tahun 2018. Sebenarnya ini sudah cukup lama. Jadi bahwa untuk yang baik itu aparatur desa ataupun RIO ataupun yang dalam ruang lingkupnya itu wajib untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan sumber anggarannya pun jelas dari ADD. Jadi anggaran dana desa atau anggaran dana dusun. Nah, di situ memang dijelaskan bahwa peruntukan anggarannya adalah untuk jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini di Indonesia ini cuma ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita tetap diwajibkan untuk ikut serta. Oke, mungkin pemirsa Bungo TV di rumah masih ada juga yang mungkin bingung dan bertanya sebenarnya apa pentingnya sih Bu untuk kita bisa menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri? Ya, jadi setiap pekerjaan nih, saya, Pak Fauzan, juga Mbak Ides itu ada resiko Mbak. Jadi pada waktu kita berangkat bekerja, baik itu dalam pekerjaan maupun kembali lagi ke rumah, kita tuh ada risiko kecelakaan kerja gitu. Nah, bagaimana kalau kita bekerjanya biar aman, nyaman? Nah, dari sini negara yang memberikan perlindungan. Nah, kami dari BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya mempunyai 5 program. Itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, tetapi untuk aparatur dusun, aparatur desa, ini bisa mengikuti 3 kepesertaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua. Bisa ikut serta. Jadi mereka aman, karena seperti aparatur desa ini kan pekerjaannya berisiko tinggi. Risiko tinggi. Mungkin tiba-tiba dipanggil ke kecamatan atau tiba-tiba tengah malam ada urusan dengan desa, tiba-tiba kecelakaan. Nah, inilah dari kami yang akan menanggung kesehatannya, berobatnya sampai dengan sembuh Bu, untuk kecelakaan kerja. Dan juga ada kalau misalnya mereka ada misalnya butuh alat bantu seperti pas kecelakaan kerja ada yang putus atau organ tubuhnya yang memang ada cacat, kami akan menggantinya dari BPJS Ketenagakerjaan sampai beliau bisa bekerja kembali. Nah, kalau Pak Fauzan tadi kan juga menjelaskan bahwasannya dalam meningkatkan kepatuhan ini sampai ada masuk ke tahap proses mediasi. Nah, sudah pernah melakukan mediasi terhadap kepatuhan ini, Pak? Untuk sementara waktu saya menjawab ini belum, tapi ya nanti kami sudah mendata dengan Ibu Rina. Ada berapa desa yang belum patuh, maka nanti kami sudah pendekatan melalui Ibu Rina belum maksimal, maka mungkin lebih optimalnya kami yang turun untuk membantu. Oke, baik pemirsa Bungo TV. Jadi kita akan mengetahui ada berapa desa yang belum patuh dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa. Menyambung pembicaraan kami tadi di segmen pertama
Kami sebelumnya mengingatkan kepada pemirsa Bungo TV yang ada di rumah maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini, bahwasannya Dialog Jaksa Menyapa kali ini kami membuka layanan telepon interaktif. Buat Anda pemirsa Bungo TV yang mau ikutan gabung dan bertanya langsung nanti akan dijawab oleh narasumber kita pada hari ini, silakan hubungi kami di 0821 7980 2631. Kita kembali lagi ke narasumber kita, Pak Ahmad Fauzan. Ya. Seperti apa peran dari JPN ini dalam mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pak, bagi kepala desa dan aparatur desa? Ya, terima kasih Mbak Ides. Ya. Baik, terutama pertama-tama kami menerima surat kuasa khusus dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang tadi sebelumnya ada perjanjian kerjasama. Nah, dari situ nanti kami mempelajari terlebih dahulu berapa aparatur desa yang tidak patuh, yang tidak mengikuti. Kemudian kami juga koordinasi dengan dinas terkait, dinas pemerintahan masyarakat desa. Jadi kami ingin menjelaskan apa kendalanya, apakah kepala desa ini tidak tahu atau memang ada unsur kesengajaan. Tapi yang jelas mereka, kami juga di sini menjaga atau menghindarkan mereka jangan sampai melanggar. Apabila ada anggaran yang disediakan oleh negara tapi diperuntukkan untuk lain, itu yang nanti bisa mengarah timbul tindak pidana korupsi. Okay. Nah, jadi kalau memang itu mereka harus kita jelaskan bahwa ini anggaran harus sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang untuk jaminan sosial maka harus digunakan, jangan digunakan untuk lain ataupun jangan anggaran itu nanti sia-sia, sudah disediakan negara kenapa kok tidak digunakan. Ya. Jadi itu kami pun turun, kami panggil, kami jelaskan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk sanksi, nanti kami itu mungkin itu adalah alternatif terakhir yang diberikan kepada mereka apabila mereka memang tetap tidak patuh. Oke, sanksinya seperti apa mungkin Pak? Masih saya kasih hanya sekedar sanksi administratif. Jadi bisa dicabut perizinan ataupun mereka nanti saat atau mengajukan verifikasi tentang anggaran nanti kami beritahu bahwa ini tidak patuh dalam ini untuk agar diberi penjelasan lagi. Ya, Oke. gitu. Nah, kalau Ibu Rina sendiri sejauh ini setelah melakukan sosialisasi ke pihak-pihak desa, sebenarnya apa kendala mereka sehingga ada beberapa desa yang belum patuh dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Ida. Iya. Mungkin yang seperti tahun kemarin kita kan masih terkendala COVID ya. Nah, jadi dari beberapa desa tersebut yang penggunaan anggarannya masih konsentrasinya ke dana COVID untuk penyelesaian di dusunnya masing-masing, Mbak Ides. Dan selanjutnya kalau sekarang juga mereka ada yang mungkin belum mengetahui bahwa kita sudah ada dasar hukumnya. Jadi untuk di rekan-rekan ataupun yang di aparatur dusun nggak usah perlu khawatir bahwa dasar hukumnya kita sudah jelas. Mungkin di situ yang mereka yang masih ragu, Mbak Ides. Tapi selebihnya kami harapkan mungkin dari acara ini sudah ada kesadaran, sudah mulai untuk memberikan perlindungan ke aparatur dusun. Oke, kembali lagi ke Pak Fauzan. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar dari JPN ini, Pak, tergerak dalam mendorong kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa? Baik, terima kasih Mbak Idas. Itu memang dari perintah dari pimpinan kami pusat bahwa untuk membantu agar tadi program pemerintah ini, perpanjangan tangan kami selaku perpanjangan tangan pemerintah ini dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan. Jadi itu badan kemanfaatan mereka itu untuk mereka lah itu anggaran itu, karena tadi karena dengan resiko tinggi pekerjaan maka kita kan tetap berdoa jangan ada kecelakaan ya kan, tapi kalau ada kecelakaan itu tidak dapat kita hindarkan, itulah untuk mengcovernya, untuk melindungi mereka. Oke, begitu. Nah, mungkin kita juga bisa memperjelas Bu Rina ya, sebenarnya siapa saja yang dimaksud aparatur desa di sini, Bu? Baik, kalau aparatur desa baik itu dari kepala dusun, sekretaris, terus bendahara dan lain-lain itu sudah termasuk aparatur dusun, dan juga BPD. Jadi BPD itu Badan Permusyawaratan Dusun juga bisa didaftarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dan jika beberapa desa Mbak Ides atau dusun itu ada yang mendaftarkan juga linmasnya. Linmasnya juga itu bisa didaftarkan juga. Ada juga yang mengikut sertakan 3 program sampai dengan jaminan hari tua karena kesadaran mereka pada saat nanti usia pada waktu sudah berhenti bekerja, tidak memiliki pekerjaan, sudah ada jaminan hari tua. Ada juga yang jaminan kecelakaan kerja plus jaminan kematian. Nah, jaminan kematian ini kalau meninggal dunia di luar jam kerja itu dapat santunan 48 juta, Mbak.
48 juta. Ya. Dan tambahan untuk yang kecelakaan kerja meninggal dunia itu dapat beasiswa untuk 2 orang anaknya langsung sebesar 174 juta dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Oke, baik. Izin dulu Bu ya, kita angkat dulu teleponnya. Siap. Ada yang Baik. masuk. Silakan. Halo. 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 Jaksa Penyapa. Ya, masih kita tunggu ya pemirsa Bugo TV buat Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Di Jaksa Penyapa kali ini kita membuka layanan telepon interaktif. Anda bisa menghubungi kami di 0821 7980 2631. Jadi buat Anda yang ingin bertanya langsung nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita mengenai tema kita pada hari ini, peran jaksa pengacara negara atau JPN dalam kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa dan aparatur desa di Kabupaten Bungo. Nah, Bu, kalau seandainya ini ya ada yang menyaksikan ini tiba-tiba kepala desanya ingin mendaftarkan aparatur desanya. Betul. Kira-kira bagaimana proses pendaftarannya, apa yang perlu dipersiapkan oleh mereka? Baik, cukup gampang ya Mbak ya, jadi nggak sulit. Ya. Cukup nanti kita ada pembina masing-masing kebetulan untuk desa masing-masing. Ataupun kalau yang misalnya di sini mau mendaftarkan bisa langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di bagian kepesertaan bisa dengan saya, dengan Rina maupun juga dengan rekan saya kebetulan yang juga hadir dengan Pak Maulana hari ini bisa langsung mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa fotokopi KTP saja. Jadi hari ini bisa didaftarkan melalui fotokopi KTP, nanti kami daftarkan. Dan itu sifatnya nanti per dusun, Mbak. Jadi kami harapkan kalau yang lagi menyaksikan ini ke Datu Rio, Datu Rio atau Bendahara Rio itu bisa dikumpulkan semua data-data KTP aparatur dusun, nanti dibawa ke BPJS Ketenagakerjaan, nanti kami akan segera mendaftarkan. Oke, gitu. Nah, Pak Fauzan, sudah berapa kali mungkin dari pihak JPN sendiri mengikut sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat atau aparat desa? Semenjak saya menjabat jadi Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejahatan Negeri Bungo ini, saya ada 1 kali ikut sosialisasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di aula kantor Bupati. Jadi dihadiri oleh seluruh Datuk Rio di wilayah Kabupaten Bungo. Jadi kemarin pada saat itu mereka pun akan melaksanakan Pilkades. Jadi mungkin itulah, mungkin ada yang beberapa yang terpilih baru, ada yang mungkin belum memahami, maka mungkin nanti kami koordinasi lagi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan kembali. Oke, kita coba angkat telepon kembali. Halo, Jaksa Penyapa. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Jaksa Penyapa dengan siapa di mana? Dengan Pak Isa di Tanjung Agung. Maaf, dengan siapa? Pak Isya. Isya, Tanjung Agung ya? Iya. Ya, silakan Pak Isya, pertanyaannya untuk siapa tertuju Pak? Ada 2 narasumber kita, ada Pak Fauzan dan ada Ibu Rina. Iya. Pertama ini saya kan baru nonton nih di Facebooknya Bungo TV. Oh iya. Ternyata ada program Jaksa Menyapa ya. Iya. Soal BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa lah. Iya. Pertanyaan saya ini kan apakah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk perangkat desa ini atau KADES ini diwajibkan atau memang secara sukarela untuk disebarkan seperti itu? Oke, baik Pak Isya, kita akan coba langsung dijawab Ibu Rina. Mungkin iya. Kita jawab dulu ya Pak Isya ya. Baik. Oh iya ya Mbak. Iya. Dari mana tadi Mbak? Dari Tanjung Agung. Tanjung Agung Iya. ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk kepesertaan aparatur desa atau kepala desa atau kepala dusun atau Datu Rio itu wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu diwajibkan untuk seluruh tenaga kerja baik itu asing ataupun yang warga negara Indonesia. Yang asing pun Mbak minimal 6 bulan pun sudah wajib. Nah, apalagi kita Datu Rio yang memiliki pekerjaan yang resikonya cukup besar itu diwajibkan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke, bagaimana Pak Isa? Jadi intinya wajib ya Pak ya untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pak Isya? Karena saya tambahkan karena para desa juga menerima upah.
Oh gitu. upah, Ya, penerima baik. upah dari anggaran itu kan sudah diberi diupah kan memang sekarang kepala desa ada per bulan menerima upah dari anggaran Oh desa. gitu. Iya, iya. Terus bisa tambah satu lagi pertanyaannya, Mbak? Boleh Pak Isya, silahkan. Untuk apakah hanya kades, perangkat desa, atau memang ada komponen atau elemen yang lain yang bisa didaftarkan? Oke, mungkin bisa dijawab. Pertanyaan masuk. Iya. Iya. Jadi untuk kepesertaan aparatur desa baik itu Datuk Rio, terus bendahara, terus sampai ke BPD itu tetap didaftarkan. Tapi jika ada desa yang atau dusun, linmasnya juga RT RW tetap bisa didaftarkan juga. Jadi selagi dia menerima upah dan juga ada pekerjaan, risiko pekerjaan itu tetap wajib didaftarkan juga Mbak Ides dan Oke. Bagaimana Pak Isya? Oh, terima kasih Mbak penjelasannya. Sudah cukup jelas ya? Cukup. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Pak Isya? Oh ya, terima kasih Pak Isya yang ada di Tanjung Agung. Buat Anda pemirsa yang ingin juga bergabung bersama kami membuka layanan telepon interaktif di 0821 7980 2631. Kita kembali membahas yang tadi ditanyakan oleh Pak Isya. Ternyata masih ada beberapa mungkin yang belum memahami bahwasannya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya wajib. Nah, mungkin mereka juga tidak tahu, yang mereka tahu hanya batas kepala desa dan aparatur desanya saja gitu Ibu Rina. Mungkin bisa kembali dijelaskan siapa saja yang harusnya wajib untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Iya. Terima kasih Mbak Ides. Iya. Jadi mungkin ini bertanya-tanya Iya, ya, benar. saya linmas gimana Iya. atau RT RW gimana. Jadi untuk Pak Fauzan udah nambahin. Iya. Iya. Pak Fauzan udah paham. Udah ya? paham. Jadi untuk yang menerima upah Mbak, kan mereka digaji nih dari Iya. ADD, Iya. dari anggaran dana desa mereka diberikan upah. Dan juga mereka mempunyai pekerjaan dan mereka ada resiko di situ. Baik itu kepala dusun atau Datuk Rio, bendahara, terus anggota BPD, terus linmas, RT, RW itu wajib. Nah, itu karena mereka juga memiliki resiko dalam pekerjaan. Apalagi untuk yang di desa-desa atau di dusun ini, kepala desa pun nggak tentu waktunya. Iya. Ada resiko di situ yang harus mereka diberikan perlindungan. Oke, baik Ibu. Masih ada lagi penelpon, kita coba angkat. Halo, Jaksa Penyapa. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Jaksa Menyapa dengan siapa di mana? Oh, dengan Ashar, Bu. Ini mau nanya, Bu. Iya, mungkin bisa lebih jelas sedikit Pak suaranya. Dengan siapa di mana Pak? Azhar, Bu. Azhar. Iya, Iya, Pak Azhar di mana Pak? posisi di Jujuhan, Bu. Di Jujuhan. Baik, Pak Azhar, hari ini tema kita peran jaksa pengacara negara dan kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa dan aparatur desa di Kabupaten Bungo. Mungkin Pak Azhar ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ini, Bu, itu perannya perangkat desa apa harus memakai BPJS apa tidak, Bu? Karena saya belum dapat dan banyak yang yang bertanya gitu. Oh begitu. Baik, sebelumnya Pak Azhar ini aparatur desa juga mungkin? Bukan, Bu, tapi masih keluarga aparatur perangkat desa. Oke, masih keluarga. Baik Pak Azhar, ditahan dulu, kita dengarkan langsung jawabannya Pak Azhar ya. Oke. Iya, silakan Ibu. Iya, mungkin yang tadi Iya. seperti sebelumnya saya jelaskan itu wajib. Wajib Ya Pak Azhar ya. Iya, Pak Azhar. Pak Azhar yang ada di Jujuhan. Jadi Pak, itu kepesertaan aparatur desa itu wajib Pak. Baik itu anggota BPD, Linmas, RT, RW, karena mereka juga memiliki pekerjaan, ada resiko di dalamnya, dan juga mereka ada upah yang diberikan, baik itu dari dana desa maupun itu dari pemerintah. Gitu. Jadi biar bekerja nyaman, bekerjanya aman, kami ambil alih dari BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan juga jaminan kematiannya. Gitu. Oke, begitu Pak Azhar penjelasannya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke pihak keluarga yang aparatur Saya desa. tambahkan lagi Iya, Pak Azhar. silakan. Jadi setiap orang yang melakukan pekerjaan dan menerima upah berarti wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan untuk sebagai, kalau istilahnya itu asuransi
asuransi kalau bahasa kasarnya. Jadi pekerja itu dapat asuransi umpamanya terjadi kecelakaan kerja ataupun dalam melakukan pekerjaan meninggal dunia. Oke. Oke. Bagaimana Pak Azhar? Oke, pas. Terima kasih jawabnya gitu. Coba. Ya, ada Oke. lagi? Untuk sementara itu dulu, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Azhar. Yuk. Ya. Baik pemirsa Bugo TV, tadi dua penelpon kita di segmen kedua. Buat Anda semua yang ingin bergabung bersama kami, Jaksa Menyapa kali ini kami membuka layanan telepon interaktif di 0821 7980 2631. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa Bugo TV, Anda kembali menyaksikan Dialog Jaksa Menyapa. Kita lanjutkan lagi perbicaraan kita, tapi sebelumnya saya kembali mengingatkan buat Anda yang sedang menyaksikan Jaksa Menyapa, kami juga membuka layanan telepon interaktif di 0821 7980 2631. Kita angkat telepon dulu mungkin ya Pak ya. Halo, Jaksa Menyapa. Ya, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Basarudin Merangin. Dari dengan siapa Pak? Basarudin dari Merangin. Sarudin dari Merangin. Ya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini kan menurut BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana mekanisme Pendaftaran. kades untuk ya, assalamualaikum. Ya, mekanisme kepala desa untuk Mendaftar. apa nih Pak? Untuk mendaftar? Mendaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik Pak Sarudin. Apakah harus melalui menggunakan dana desa atau bagaimana? Oh iya, baik. Silakan mungkin Ibu dijawab nih, agak ke kabupaten tetangga nih Bu ya, Iya. dari Merangin. Kami juga ada kantor cabang. Oh iya, sekalian Bu ya. Kantor cabangnya di sana ada Pak, di kantor cabang Merangin ada. Iya. Jadi untuk mekanismenya ini bicara agak teknis ya, Pak, Iya. ya. Jadi setiap penganggaran, setiap tahunnya itu seluruh desa, tiap-tiap dusun atau tiap-tiap kepala dusun itu menganggarkan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1 tahun ke depan. Ya. Diambil dari mana? Dari anggaran dana desa. Dan itu sudah jelas juknisnya di Permendagri nomor 20 tahun 2018. Iya. Nah, jadi untuk yang dusun-dusun atau daturio yang belum menganggarkan, itu bisa yang sekarang ini belum menganggarkan bisa secara mandiri dulu Mbak. Bisa secara mandiri, kolektif, masing-masing dusun nanti bawa datanya, dibawa ke BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat. Di Bungo ada, di Merangin juga ada. Nah, begitu. Gimana Bapak Pak Sarudin? Saya tambahkan Ini Pak Sarudin. ingin dipertanyakan lagi. Ini kan masa jabatan seorang kades itu kan 6 tahun. Ya. Ya. Apakah untuk tahun-tahun berikutnya setelah masa 6 tahun itu, apakah masih bisa menggunakan dana desa? Sedangkan nanti pergantian seorang kades itu kan itu dah. ada masanya tuh. Apakah masih tetap menggunakan dana desa atau yang nama yang sudah terdaftar harus menggunakan dana pribadi? Itu bagaimana? Oke, siap. Silakan Ibu Iya, dijawab. langsung aja ya. Iya. Ini bagus pertanyaannya. Iya. Jadi Rio itu, Datu Rio itu ada masa Jabatan. Nah, masa jabatan ini Pak, kami dari BPJS Ketenagakerjaan pun kami sifatnya fleksibel. Jadi kalaupun misalnya mereka sudah dibayarkan pakai anggaran dana desa, setelah tidak menjabat lagi, misalnya nggak terpilih lagi, itu dinonaktifkan Pak. Kepala desa atau aparatur desa itu dinonaktifkan, tidak dibayarkan lagi. Nah, penggantinya akan yang dibayarkan lagi Pak. Penggantinya siapa? Apakah Daturio yang baru atau aparatur desa yang baru? Nah, untuk yang sudah dinonaktifin, yang misalnya memang tidak terpilih lagi, itu kalaupun misalnya mereka ada pekerjaan secara mandiri, tetap bisa mendaftarkan ke
tenaga kerja yang sifatnya informal. Iurannya 16.800 per bulan. Jadi yang punya pekerjaan tetap bisa didaftarkan selain yang aparatur desa tadi, Mbak. Gitu, Pak. Gitu. Mungkin Pak Fauzan mau menambahkan? Ya, nanti Oke, saya tambahkan. terima kasih. Ya. Cukup sekian. Oke, baik. Mungkin Pak Fauzan bisa kembali lagi menambahkan tadi pertanyaan dari Pak Basarudin dari Merangin. Iya. Karena tadi tadi benar kata Ibu Dina tadi kan, jadi mereka itu yang aparatur desa itu kan sudah dianggarkan. Jadi kalau memang tidak mereka tidak terpilih, berarti kan mereka bersifat mandiri. Nah, apabila mereka dapat pekerjaan lain, baru mereka bisa melanjutkan dari yang sudah dapat, baru bisa lanjut lagi yang sudah non aktif tadi. Tapi karena kalau anggaran desa, dia batas semasa dia menjabat. Semasa dia menjabat, sudah tidak menjabat lagi ataupun tidak terpilih, jadi mereka tidak tidak dibayarkan melalui anggaran dana desa lagi. Oh, gitu. Jadi kalau untuk datanya bagaimana itu, Bu? Digantikan dengan yang penjabat baru? Betul. Jadi kami gampang, Mbak, pelaporannya. Jadi tiap-tiap desa nanti ada pembinanya masing-masing di BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kami tinggal dilaporkan saja ke BPJS Ketenagakerjaan, ke pembinanya. Nanti data-data tersebut kami keluarkan untuk yang sudah tidak terpilih lagi atau sudah tidak mengemban tugas lagi. Nanti untuk yang kepala Datuk Rio yang baru, silahkan memberikan data yang update yang terbaru, nanti kita daftarkan. Gitu. Oke, jadi memang mengikuti masa mengemban tugas begitu, Bu, ya? Otomatis berubah. Berubah gitu. Oke, baik. Nah, Pak Fauzan, seperti apa upaya yang dilakukan agar kepala desa dan aparatur desa ini bisa disiplin, Pak, atas kepatuhan peserta ini? Jadi kami tetap berkoordinasi dulu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi mereka kadang kemarin sudah ada koordinasi, kami mau panggil ke kantor, kami kayaknya para aparatur desa dan kepala desa takut kalau dipanggil pihak kejaksaan, ya kan, seolah-olah ada perkara, ada masalah. Jadi kami juga mulai pendekatan, kami koordinasi untuk dilaksanakan di kantor BPJS saja, tapi yang mengundang dari kami. Jadi mereka bisa tahu bahwa kami ada pendekatan terlebih dahulu agar mereka memahami. Oke. Nah, kalau untuk anggarannya sendiri nih, Bu Rina, katanya kan udah disiapkan, anggarannya udah ada sebenarnya. Apakah memang di desa-desa ini ada beberapa desa yang belum melakukan verifikasi anggaran itu atau seperti apa, sehingga ada beberapa desa mungkin yang belum patuh dalam kepesertaan ini? Jadi seperti melihat yang sebelum-sebelumnya, untuk yang dusun-dusun ini mereka terlewat atau terlupa menganggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi untuk di momen yang bagus ini, jadi kami ingatkan lagi untuk masing-masing Rio, Datuk Rio, dan aparatur lainnya itu untuk segera menganggarkan BPJS Ketenagakerjaannya di anggaran dana desanya. Kalaupun belum ada masuk di anggaran, di perencanaan anggaran, untuk didaftarkan secara mandiri dulu, Mbak. Bisa didaftarkan secara mandiri, nanti pas waktu ada penganggaran, nanti bisa dibayarkan, meneruskan melalui anggaran dana desa. Bisa diganti dari anggaran desa. Oke. Kalau untuk di Kabupaten Pungo sendiri, Ibu Rina dan Pak Fauzan, ada berapa desa mungkin yang sudah mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan yang belum? Untuk kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, kita kan ada 141 dusun ya, yang belum terdaftar tinggal 49 lagi. Jadi yang sudah terdaftar itu 92. Jadi mohon yang 49 desa lagi mungkin yang lagi menonton, Bapak-bapak, untuk segera mendaftarkan aparatur dusunnya, BPD-nya, jangan sampai nanti ada resiko kecelakaan kerja dan lain-lain tidak tertanggung. Jadi mulai sekarang untuk bisa didaftarkan. Oke. Dari 141 dusun tersisa 49 ya, Bu, ya, yang belum. Sepertiga. Iya, berarti sudah sangat luar biasa sekali ya, Bu, ya, dari BPJS Ketenagakerjaannya ini sendiri dan juga dari pihak JPN-nya untuk mensosialisasikan ini. Nah, jadi kira-kira nih Pak Fauzan ya, tindakan seperti apa nanti jika ada desa yang belum mendaftarkan aparat desa menjadi peserta, walaupun nih setelah tayangan kita ini disaksikan lagi sama pemirsa nih. Iya. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, baik. Halo. Oke, terputus. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Fauzan dijawab. Nah, kami tetap dengan upaya yang elegan dan humanis. Ya, kami tidak ada pemaksaan, tapi kami tetap memberikan penjelasan bahwa inilah ada ketentuannya yang harus kalian laksanakan. Jangan sampai tadi kita ada pertanyaan tadi, kata apa? Ada anggaran
kalau ada anggaran desa boleh bayar sendiri ya sayang karena sudah disiapin negara kok tidak digunakan ya kan. Nah, makanya pun kami juga nanti kalau sampai akhir tahun di bulan Desember nanti baru kami ada sekitar kami bisa turun on the spot. Jadi kami datang ke desa itu apa kendalanya. Sekarang anggaran sudah disediakan kok nggak dipakai. Katanya mungkin sulit di pencairan kan tanpa mengeluarkan fisik. Boleh koordinasi langsung bisa pindah ke kantor BPJS perputaran uang rekeningnya dimasuk rekening BPJS dan itu ya tadi manfaatnya untuk mereka bukan untuk yang lain kan. Dengan risiko tinggi tadi sudah ada jaminan ya tadi kita tetap mencegah dan tidak menghendaki terjadinya kecelakaan tapi apabila terjadi kecelakaan sudah tercover terlebih dahulu. Oke, berarti dari pihak JPN sendiri ada kemungkinan untuk mendatangi langsung begitu ya sebagai tindakan tegas lah ya supaya dari pihak JPN ini. Oke, Ibu Rina dari catatan BPJS Ketenagakerjaan ada berapa desa Ibu yang menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan? Ya, kalau untuk sekarang dari 92 mungkin kurang lebih sudah alhamdulillah sudah tertib ya Mbak ya. Alhamdulillah mungkin ada beberapa mungkin sekitar 10 sampai 15 dusun lagi yang masih menunggu pencairan anggaran. Jadi mungkin setelah ada dana anggarannya sudah cair untuk segera membayarkan tunggakannya. Oke, kalau untuk tunggakannya paling lama berapa Ibu? Jadi kita kalau BPJS Ketenagakerjaan ini Mbak bagusnya dibayar di bulan yang berjalan ataupun sudah dianggarkan yang sudah 1 tahun gitu. Jadi sayang karena kalau misalnya tidak ada pembayaran nanti kalau ada resiko kecelakaan kerja ataupun kematian kami klaim dibayarkan setelah membayar tunggakan. Oke, kita angkat telepon dulu Ibu Rina ya. Boleh. Halo, Jaksa Penyapa. Halo, Jaksa Penyapa dengan siapa di mana? Dengan Imam di Jujuhan. Imam di Jujuhan. Ya, silakan Pak Imam pertanyaannya. Jadi pertanyaan kami ini bagaimana kalau kami tidak melaksanakan BPJS itu, apa sanksinya? Terus aturan apa yang mengatur kewajiban untuk melaksanakan BPJS itu untuk perangkat desa atau bagaimana yang dilaksanakan di desa-desa ini? Oke, baik Pak Imam, kita jawab dulu, mungkin Pak Fauzan bisa menjawab. Baik, itu ada regulasi mengatur di Inpres. Jadi karena memang tidak mengikuti, makanya tadi bisa kena sanksi administratif, bisa di kegiatan-kegiatan nanti tertunda, untuk proses-proses pencairan dari keuangan desa itu nanti terhambat. Nah, karena memang sudah diatur memang Pak. Karena memang tadi sudah dianggarkan dan dalam anggaran desa itu kan sudah dianggarkan itu memang sesuai peruntukannya Pak. Tidak bisa digunakan untuk yang lain karena sudah ada aturannya bahwa anggaran yang untuk BPJS itulah untuk BPJS untuk perangkat desa dan kepala desa. Begitu Pak Imam? Ya mungkin kami butuh sosialisasi yang lebih lagi. Baik, mungkin. Siap Pak. Nanti kami nanti memang sudah koordinasi Pak dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kami memang tadi ada ketidakpatuhan dari masyarakat desa ini Pak, ada mungkin ketidaktahuan Pak, karena memang ada dua jaminan sosial saya bilang dari awal tadi Pak. Kami kan sering tidak tahu. Betul Pak. Kami tidak patuh. Itu kan. Jadi kami sudah koordinasi Pak, nanti kalau bisa Pak, nanti kami atau dikumpulkan di satu kecamatan Pak, biar karena kan letak jauh dari desa-desa di Kabupaten Bungo ini kan berjauhan Pak. Jadi kan mungkin kami nanti diklasifikasikan per kecamatan, jadi mungkin bisa kumpul di kantor kecamatan ataupun kalau memang bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan lebih baik. Mungkin itu Pak kami jadwalkan nanti Pak. Ya kami butuh sosialisasi lah mungkin. Kami mengharapkan kami bukan tidak patuh, tapi mungkin kami tidak tahu. Iya betul Pak. Makanya kami bisa. Saya kira teman-teman perangkat desa ini mau kalau ikut sosialisasi makanya Pak dikumpulkan dalam satu kecamatan. Betul. Kami datang, kami mendengarkan gitu kan. Iya benar Pak. Karena memang banyak manfaatnya ini Pak. Banyak manfaatnya Pak. Iya, manfaatnya kan untuk kami juga. Betul Pak. Ya itu paling kami butuh sosialisasi lebih lagi Pak. Soalnya apa aturan regulasinya yang mengatur itu, apa sanksinya, bagaimana kalau tidak dilaksanakan, bagaimana penganggarannya.
Mungkin di situ kami butuh pemahaman lagi kan. Iya, mungkin Pak Imam bisa langsung mendengarkan langsung dari Ibu Rina regulasinya, mungkin Bu Pak Imam secara singkat aja apa yang regulasinya atau cara penganggarannya dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, Bu. Iya. Jadi kalau untuk kepesertaan seluruh tenaga kerja itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Mbak. Ya. Jadi itu sudah jelas setiap tenaga kerja, baik itu yang tenaga kerja asing yang minimal bekerja 6 bulan pun sudah wajib untuk mendaftarkan, yang sudah menerima upah. Nah, ini termasuklah yang Daturio, aparatur desa, RT, RW dan lain-lain. Dan juga ada Impres yang terbaru, Impres nomor 2 tahun 2021. Ini yang terbaru bahwa seluruh diminta kepada seluruh kementerian, termasuk juga PMD. PMD yang menaungi di bawahnya itu ada aparatur desa, RT, RW, Daturio dan lain-lain, itu untuk memaksimalkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, soal anggaran Pak, itu pun juga sudah diatur di Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa untuk anggaran dana desa itu diperuntukkan juga untuk jaminan sosial. Nah, jaminan sosial itu kita ada 2 cuma Mbak di Indonesia. BPJS jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurusi ketenagakerjaan dan yang di BPJS yang kesehatan, di jaminan kesehatan. Jadi semuanya kalau untuk aturan udah clear, udah jelas. Nah, jadi mungkin sosialisasi kita ya mungkin Pak kami ya. kurang paham aja mungkin kan. Ya baik Pak. Ya, nanti kami harap di tiap kenyambatan datang ke kami sosialisasi bersama PMD lah. Kawan-kawan dari desa ini juga ingin mendengarkan dari PMD juga, ingin mendengarkan dari BPJS juga, dari kejaksaan juga kan. Biar kami tidak salah langkah gitu kan. Betul Pak. Oke Pak Imam, sudah cukup jelas dengan jawabannya? Iya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Imam. Iya, selamat melanjutkan aktivitas. Ternyata memang mungkin dari beberapa desa masih banyak yang belum memahami begitu ya Bu ya. Tadi juga mungkin bisa dipertimbangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan dari JPN juga bahwasanya mereka minta untuk ya ke dusun-dusun langsung lah begitu mungkin ya, sosialisasi langsung, karena mungkin mereka seperti yang dijelaskan Pak Imam tadi bukannya tidak patuh tapi mungkin belum mengerti. Oke, masih ada lagi masuk penelpon selanjutnya. Halo, Jaksa menyapa, dengan siapa di mana? Saya Tony ya. Tony? Tony ya, betul Kak. Tommy dari mana Tommy? Dari Sukajaya Kak. Dari Sukajaya, silakan Tommy pertanyaannya. Ini kan tadi bahas tentang ini Kak ya, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di tempat saya nih Kak, saya ingin bertanya apakah sebenarnya guru ngaji di desa-desa itu apakah sudah dianggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaannya dari desa Kak? Iya benar. Oke, silakan Ibu Rina dijawab pertanyaannya. Guru ngaji kira-kira juga wajib untuk masuk dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya, jadi di sini kalau guru ngaji pun pekerjaan ya Mbak. Guru ngaji juga pekerjaan dan juga ada resiko juga. Nah, untuk yang guru ngaji ini kalau misalnya dari anggaran dana desa sudah tercover, sudah dianggarkan untuk guru ngaji itu sudah wajib didaftarkan, karena anggaran dana desa itu enggak semuanya, kalau misalnya kesanggupan mereka cuma untuk aparatur desa aja, tapi kalau misalnya ada kelebihan atau cukup anggarannya untuk guru-guru ngaji itu juga wajib untuk didaftarkan juga Mbak. Yang ruang lingkupnya dan juga tambahan guru PAUD. Nah, guru PAUD itu juga dianggarkan Pak, dan juga guru ngaji begitu Pak. Nanti bisa koordinasi dengan Daturionya masing-masing Pak untuk dianggarkan gitu Pak. Jadi Pak Tommy saya tambahkan, kalau memang dianggarkan di-include ada tentang guru ngaji dan guru PAUD, nah itu wajib Pak Tommy untuk dikeluarkan, untuk diikut disertakan ke BPJS. Karena tadi anggaran sudah ada, kenapa tidak dikeluarkan? Nah, namun apabila guru ngaji tadi tidak mendapat upah upahnya tidak dianggarkan dalam APBDes, dia bisa melaksanakan secara mandiri. Kira-kira Pak, saya mau ini tanya lagi, mekanisme pengajuan atau pendaftarannya itu apakah bisa dari kita pribadi selaku guru ngaji atau nanti didata oleh perangkat desa atau kepala desanya langsung Pak?
Ya, Langsung silakan dijawab ya? Ya, langsung aja. Ya, baik. Kalau untuk pendaftaran dari anggaran dana desa, Pak, itu bersifat kolektif. Kolektif. Jadi itu didaftarkan melalui daturionya yang mendaftarkan, misalnya berdasarkan misalnya nih, contohnya ya Mbak Ides ya, Iya. contohnya desa Limbur begitu ya, atau dusun Limbur. Nah itu didaftarkan. Termasuklah guru ngaji, guru PAUD, juga BPD, RT, semua. RW, terus perangkat desanya. Nah itu secara kolektif Pak, itu didaftarkan. Nah nanti kalaupun misalnya belum didaftarkan secara Kolektif. melalui kolektif, kalau misalnya mau didaftarkan secara mandiri juga bisa. Yaitu sebesar kalau untuk yang informal 16.800. Pendaftarannya juga gampang juga melalui BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat di kita juga ada Pak, di kantor kami, atau juga Bapak juga melalui online juga bisa. Tapi kalau saran saya Bapak biar jelas datang ke kantor kami ke BPJS Ketenagakerjaan biar kita bisa silaturahmi. Iya. Iya. Pak Tommy. Ya, bagaimana Pak terus, Tommy? Terakhir Mbak Ides, Ya, boleh. kira-kira apabila kita nih misalnya guru ngaji nih ya Pak Bu, sudah terdaftar diri sebagai BPJS Ketenagakerjaan, kemudian untuk kontinuitasnya, keberlanjutannya itu seperti apa Pak? Jadi ya kita selaku guru ngaji yang sudah terdaftar harus seperti biasanya kita harus bayar per bulan dan segitu segala macamnya, gimana itu Pak? Kira-kira Pak? Ya, silakan Ibu. Oh ya, ini maaf nih Pak, Ya. teknis. Betul, Bu. Jadi Pak, kalau untuk yang sifatnya memang sudah dibayarkan, didaftarkan melalui Anggaran desa. anggaran dana desa atau oleh daturionya, Bapak nggak usah khawatir atau ribet cara pembayarannya. Itu tanggung jawab dari bendahara desa daturionya untuk membayarkan tiap bulan atau sudah langsung mau dibayarkan setahun juga boleh Pak. Jadi kalau sudah dianggarkan Bapak tenang, itu sudah nanti pengurusannya itu nanti diurus oleh bendahara desa atau daturionya ke BPJS Ketenagakerjaan Pak. Gitu. Nanti Bapak diberikan semacam nanti untuk buktinya adalah kartu Pak, kartu BPJS Ketenagakerjaan jika sudah dibayarkan. Nanti diberikan kepada daturio, nanti dibagikan kepada seluruh aparatur desa dan juga guru ngajinya Pak. Iya. Oke. Saya rasa cukup Mbak Ides, alhamdulillah ini juga saya dapat sedikit pengetahuan dan semoga juga Pak Tommy. kami di desa ini segera didaftarkan tentunya karena memang benar sekali baik, Pak Tommy. Tommy. Mungkin nanti Terima Pak kasih, Tommy bisa memberitahukan kepada kepala desanya Iya, atau yang rionya. lain bisa juga, Pak Tommy, Iya, untuk untuk desa-desa segera yang lain. mendaftarkan ya Pak Tommy ya. Siap. Terima kasih Mbak Ides, Bapak Iya. Ibu sekalian, semoga Bungu TV selalu berkati dan juga jaksa selalu sehat. Dan Amin. maju berkati. Amin. Terima kasih. Makasih Ya, Pak Tommy. Terima kasih Amin. Pak Tommy, selamat menjalankan aktivitas. Oke, baik. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan dari para penelpon interaktif kita. Kita kembali ke narasumber kita. Ternyata masih ada beberapa desa yang mungkin masih belum memahami dari pentingnya untuk mengikut sertakan di BPJS Ketenagakerjaan ini, Bu Rina ya. Nah, pertanyaan saya nih Bu Rina, apakah yang mendaftarkan itu harus kepala desanya atau mungkin bisa diwakilkan dengan perangkat desanya? Oh ya, baik. Jadi untuk mungkin ya kalau kepala desa ini mungkin lagi sibuk atau lagi ada pertemuan lain-lain, itu nggak harus daturionya, tetapi bisa dari aparatur atau perangkat yang lain, bendaharanya mungkin bisa, sekretarisnya juga boleh, yang diberikan amanah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita masih ada penelpon interaktif, kita angkat kembali. Halo, Jaksa menyapa. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Dani dari Tebo. Dani dari Tebo. Ya, silakan Pak Dani pertanyaannya. Ya, apa peran jaksa dalam pengawasan penggunaan dana desa untuk BPJS Ketenagakerjaan? Nah, sekian pertanyaannya. Maaf Pak, bisa diulang sekali lagi pertanyaannya? Apa peran jaksa dalam pengawasan penggunaan dana desa? Baik, Pak Dani akan dijawab langsung oleh Pak Fauzan, perannya Pak dari JPN ini. Baik, Pak Dani, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, kami di sini Pak Dani sudah bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dalam peraturan regulasi tadi bahwa setiap
setiap untuk aparatur desa dan kepala desa yang sudah dianggarkan untuk mengikuti peserta BPJS Kesehatan itu harus dananya itu harus dikeluarkan Pak Dani. Jadi kan sudah sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu kalau tidak dikeluarkan maka kita nanti ada sanksi administratif. Nah, tidak dikeluarkannya itu apa kendalanya? Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Nah, ya apabila digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukan, itulah nanti bisa indikasi diduga mengarah ke tindak pidana korupsi Pak Dani, karena negara sudah menyediakan tapi kok tidak digunakan. Kenapa harus uang yang harus disediakan dikembalikan? Nah, apalagi kalau digunakan bukan pada sesuai peruntukannya, itulah negara mengalami kerugian Pak Dani. Ya, halo Pak Dani. Halo, arti dana desa itu sudah ditentukan untuk anggaran BPJS gitu ya? Ya. Oke, cukup jelas Pak Dani. Ada lagi? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Pak Dani, terima kasih kembali Pak Dani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dani sudah bergabung bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Oke, terima kasih Kak. Ya, kembali kasih. Oke, tadi pertanyaan Pak Dani, peran dari Jaksa ini dalam pengawasan dana untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau untuk di Kabupaten Bungo sendiri Pak, melihat para desa-desa yang ada di Kabupaten Bungo, bagaimana kalau cara mereka mengelola dana desanya untuk kepesertaan BPJS ini? Makasih Mbak Ides. Jadi saya pikir saya sudah pernah ada koordinasi dengan Mbak Bu Rina dan dengan Pak Yos Armi ya, Kepala Dinas. Jadi kayaknya mereka ini banyak ketidaktahuan, bukan ada unsur kesengajaan. Apalagi kemarin saya habis Pilkades, ada beberapa desa kepala desanya baru, bukan terpilih baru, bukan yang menjabat yang lama. Jadi mereka banyak tidak tahu, maka kemarin sudah ada koordinasi, kami mau dipanggil Pak Yos Armi memberitahu bahwa jangan langsung dipanggil kejaksaan, karena mereka kalau dipanggil di kantor kejaksaan pada ketakutan. Jadi kami pun ada etiket baik, kita tahu apa kendalanya kan, apakah memang ketidaktahuan atau ada unsur kesengajaan. Benar sekali. Mungkin tidak hanya aparat desa saja Pak ya, saya pun mungkin kalau tidak berdialog saya juga nggak berani bertatap muka dengan jaksa ini. Oke, kalau untuk tindakan ya Pak ya dari jaksa sendiri untuk kepala desa mungkin yang menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan seperti apa Pak? Kalau menurut kami tetap secara humanis dan elegan, kami tahu tanya dulu kendalanya kenapa. Memang sampai akhir tahun nanti makanya awal Desember itu kami koordinasi dengan mengadakan monef dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi siapa yang belum ini kendalanya apa, tidak mau dikeluarkan, kenapa alasannya. Nah, kalau ataupun digunakan tapi untuk peruntukan lain, nah itu yang bisa menyebabkan ada unsur kesengajaan yang itu membuat negara kerugi. Dan bisa tadi apabila ada kerugian negara bisa indikasi mengarah ke tindak pidana korupsi. Oke, kita angkat kembali teleponnya. Halo, Jaksa Menyapa, dengan siapa di mana? Halo, dengan Pak Is dari Pamangkuning. Dari Pak Is, Pamangkuning. Ya. Ya, silakan Pak Is. Pertanyaannya. Saya mau menanyakan kapan perangkat desa menggunakan jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu, Pak? Apakah sudah dimulai dari tahun 2002 ini atau sudah dimulai dari tahun sebelumnya? Oke, baik. Ibu Rina, silakan dijawab. Sejak kapan Bu dimulainya? Baik. Sebenarnya ini sudah cukup lama sebenarnya Mbak Ides ya. Sebelumnya untuk perangkat desa ini sebelum tahun 2018 soal penganggaran itu mereka mendaftarkan secara mandiri. Sebelum tahun 2018 itu mendaftarkan secara mandiri. Nah, semenjak tahun 2018 ada Permendagri nomor 20 tahun 2018 Pak, itu sudah dikuatkan bagi aparatur desa atau Datu Rio untuk mendaftarkan aparatur desanya di tahun 2018. Jadi sebenarnya kalau semenjak dasar penganggaran itu sudah tahun 2018 sampai dengan 2022 ini mungkin sudah sekitar 4 tahun. Sudah 4 tahun Pak. Nah, jadi untuk kepesertaan aparatur desa yang sudah dianggarkan. Sebelumnya itu secara mandiri sebelum tahun 2018. Jadi nggak usah khawatir lagi, sudah ada dasar hukumnya gitu Mbak. Begitu Pak. Oke, bagaimana Pak Is? Oh, berarti sudah ada dari tahun 2018 ya, Kak? Betul. Iya. Betul, Pak. Oh, iya ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Pak Is. Terima kasih, Pak.
Oke, baik. Kita break sejenak Bu ya, Bu Rina dan Pak Fauzan. Ya. Baik pemirsa Buka TV, tetap bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa. Kami akan kembali sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam Dialog Jaksa Menyapa. Masih membahas mengenai kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan untuk Pak Fauzan, tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pihak JPN apabila ada yang tidak patuh dan apalagi sampai ada yang menunggak. Nah, pertanyaannya Pak Fauzan, jika semua upaya sudah dilakukan nih Pak ya, tetapi masih ada desa yang belum mengindahkan, apa tindakan selanjutnya? Apakah ada tindakan hukum mungkin Pak Fauzan? Baik, terima kasih Pak Ides. Untuk tindakan hukum kami harus berkoordinasi dulu terlebih dahulu dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak APIP dari Inspektorat. Jadi kita nanti tahu ini ketidakpatuhannya apakah ada menyangkut unsur tindak pidana atau tidak. Kalau tidak ada unsur tindak pidana mungkin kita dapat memberikan saksi administratif. Tapi kalau ada unsur tindak pidana mungkin kami dalam ranah ini sebagai penegak hukum dapat bertindak selaku penuntut. Oke, Ibu Rina, terakhir apa yang ingin disampaikan Ibu kepada Kepala Desa atau Rio dan aparatur desa yang sedang menyaksikan tayangan kita? Iya, baik, terima kasih Mbak Iden. Iya. Jadi untuk seluruh aparatur dusun, dapur Rio dan lain-lain, bagi yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya untuk segera mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan biar bekerjanya aman, nyaman karena sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, baik itu dalam resiko pekerjaan yang dilakukan sehari-hari maupun juga resiko ada kematian dan juga untuk jaminan hari tuanya. Gitu. Oke, Pak Fauzan, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada aparatur desa yang belum patuh dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan? Baik, pada seluruh aparatur kepala desa dan aparatur desa, jadi kami menghimbau untuk segera bagi yang belum untuk mengikuti peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bagi yang sudah agar tidak menunggak. Kemudian itu kami juga ada pesan dari kami, institusi kami, jangan takut dengan kami karena kami institusi bukan untuk ditakuti karena kami jaksa. Jadikan kami sahabat. Nah, ataupun kami juga dapat kenali hukum dan jauhi hukuman. Jadi adapun yang kekurangan untuk berkoordinasi berkonsultasi boleh melalui kami ada namanya Halo JPN. Silakan ataupun boleh datang ke kantor saya dalam waktu jam kerja. Oke, cukup Pak Fauzan? Oke, baik pemirsa Buka TV, dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan akan tercipta kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja. Jangan jadikan program ini sebagai sesuatu yang membebani, tetapi jadikanlah sesuatu yang dibutuhkan. Maka untuk mewujudkan itu perlunya kerjasama dengan pihak JPN untuk membantu dalam kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selesai sudah perjumpaan kita dalam Jaksa Menyapa episode kali ini. Terima kasih buat Anda pemirsa Bunga TV yang telah setia dan juga bergabung bersama kami dalam telepon interaktif. Jumpa lagi dengan kami dalam Dialog Jaksa Menyapa selanjutnya. Saya Des Prianti beserta dengan dua narasumber saya. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Anda juga bisa menyaksikan tayangan Bunga TV melalui streaming di bungatv.com. Akhir kata, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga TV selalu di hati. Acara ini dipersembahkan oleh